Selamat siang teman-teman semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fani Natalia, perwakilan dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan dari kitab tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Cerita ini saya ambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Di sini sudah dapat dengar belum ceritanya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Yang belum, yuk dengar cerita saya. Bagi yang sudah, jangan bosan-bosan, saya akan ceritakan lagi. Di suatu hari, di suatu tempat, Abraham sedang duduk sendirian. Tiba-tiba dia mendengar suara yang gemetar dari langit. Abraham, Abraham. Ya Tuhanku, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih itu, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan jadikanlah dia korban persembahan bagiku. Mendengar hal itu, Abraham merasa sedih hatinya karena anak yang dia kasihi, anak yang dia nanti-nantikan selama 25 tahun, kini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi karena diperintah dari Tuhan langsung, Abraham tetap menaatinya. Di hari itu juga Abraham menemui Ishak anaknya dan berkata dengan hati yang sedih kepada Ishak, Ishak anakku, besok pagi-pagi sekali kita akan berangkat menuju tanah Moria dan kita akan mempersembahkan kurban bakaran bagi Allah. Baik ayah, jawab Ishak. Keesokan harinya mereka pun menyiapkan kayu-kayu bakar dan berangkatlah mereka menuju tanah Moria. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Ishak bertanya kepada ayahnya, ayah, katanya kita akan mempersembahkan kurban bakaran bagi Allah, tetapi di mana kita sebagai kurban bakarannya? Lalu Abraham menjawab, Ishak anakku, Allah sendirilah yang akan menyediakan kurban bakaran itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di suatu tempat yang sudah ditentukan, Abraham menyiapkan dan disusunlah kayu-kayu bakar itu di atasnya. Dengan hati yang pilu, Abraham mendekati Ishak anaknya dan berkata, Ishak anakku, sebenarnya engkaulah yang diperintah Allah sebagai kurban persembahan baginya. Abraham pun mengangkat Ishak dan meletakkannya di atas mezbah persembahan. Abraham mengikatnya. Lalu Abraham mengambil pisaunya. Di saat Abraham ingin bersiap-siap dengan membeli Ishak, tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Abraham. Ya Tuhanku, berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abraham, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahuinya sekarang bahwa kau takut dan taat akan perintah Tuhan, dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Mendengar hal itu, Abraham langsung bersyukur dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Lalu Abraham melepaskan Ishak dari ikatanya, menurunkannya dan memeluknya. Anakku. Di saat yang sama, terdengarlah suara domba di sekitar itu.
Abraham menoleh. Wah, ada domba teman-teman. Ternyata dombanya tersangkut di sela-sela pelukan. Abraham melepaskan domba itu dan meletakkannya di atas mezbah persembahan. Nah teman-teman, kalian tahu nggak domba ini jadi apa? Domba ini jadi korban persembahan buat Tuhan sebagai pengganti Ishak, anak Abraham. Sekian cerita dari saya. Ada pesan Tuhan yang dapat kita ambil dari cerita ini, yaitu yang pertama, takut dan taat akan perintah Tuhan, dan Tuhan akan memberi kebaikan bagi kita. Seperti Abraham tadi, Abraham menaati perintah Tuhan, dan Abraham diberi kebaikan dari Tuhan. Yang kedua, iman yang taat akan diberkati Tuhan. Bahkan, bukan cuma diberkati saja, kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Contohnya Abraham. Karena iman Abraham, semua keturunannya diberkati Tuhan juga sampai hari ini. Terima kasih dan yang terhormat dan teman-teman semua. Sekian cerita dari saya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah tadi penampilan dari